Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang pertama kali akan Allah sidang pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. 3 orang ini semuanya hebat ya. Seandainya kalau mereka beramal ikhlas karena Allah, mereka adalah orang-orang yang hebat. 3 orang tersebut, yang pertama seorang yang mati syahid, yang kedua ustadz, yang ketiga donatur. Yang pertama siapa? Orang mati syahid. Yang kedua siapa? Ustadz ya. Ada ustadz juga masuk neraka, ada. Yang ketiga adalah donatur. Yang pertama rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka dihadirkanlah orang tersebut untuk disidang oleh Allah. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kamu pernah begini, pernah digini. Fa arafaha, dan dia ingat. Di antaranya mungkin dia seorang laki-laki yang bertubuh besar, berani, kemudian pandai menggunakan senjata, hebat dalam bertempur, dan dia ingat semua nikmat tersebut. Allah bertanya berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemana digunakan? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya meninggal dunia. Karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai orang yang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini kata Nabi atau kata Allah dalam hadis qudsi ini, wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi dia tatkala di dunia niatnya untuk terkenal sebagai jagoan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Kalau ada ustadz niatnya supaya terkenal, Allah kabulkan, Allah kasih. Tapi bukan berarti itu dia di atas kebenaran. Ya, belum tentu di atas kebenaran. Orang ini niatnya supaya dia dikatakan jagoan, mungkin dibuat patung pahlawan gara-gara dia. Tapi apakah berarti amalnya pasti diterima? Jawabannya tidak. Pujian manusia, sanjungan manusia bukan dalil bahwasanya amal Anda diterima. Lihatlah orang yang mati syahid ini, dipuji kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, kau ingin dikatakan pemberani, telah dikatakan. Tujuannya ingin supaya dipuji, tercapai di dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang beramal saleh, mengharapkan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kami berikan. Kami berikan. Kami tidak kurangi, ingin dipuji Allah kasih. Bagi yang orang yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi, lantas Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik di atas wajahnya kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini nasib yang tragis dari seorang yang mati syahid. Ya. Jadi ikhwan, ya, tidak semua orang berperang kemudian pasti mati syahid. Mungkin mati syahid secara zahir, tetapi hakikatnya kita enggak tahu. Maka kata Nabi SAW, rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara 2 saf peperangan, kaum muslimin, orang kafir, Allah lebih tahu tentang apa? Niatnya. Seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan, rajulun qatala hamiyatan, rajulun qatala ghadbanan, rajulun qatala liyura makanuhu, rajulun qatala liyuzkar, ayu dzalika fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada orang berperang supaya menunjukkan keberaniannya, ada orang berperang karena ngamuk, ada orang berperang karena untuk membela, sekedar membela sukunya, ada orang berperang ya agar diketahui, liyura makanu, agar diketahui kedudukannya, ada orang berperang liyuzkar, agar dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang mati syahid? Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu yang di jalan Allah, itu yang mati syahid. Selain itu enggak. Ini menunjukkan niat itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ini orang dia liyuzkar supaya disebut-sebut dan dikabulkan oleh Allah, tapi dia di neraka jahanam. Ya. Bayangkan seorang, makanya benar kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala menyebutkan tentang riya, tentang ingin memiliki kedudukan, kata dia,
Bosnya ria itu syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat, ingin dipuji, ingin disanjung, itu syahwat. Syahwat. Kalau tidak disanjung dia marah-marah, tidak dipuji dia marah-marah, tidak dinomorsatukan dia marah-marah. Kenapa ada yang mendahului saya? Kenapa saya tidak dinomorsatukan? Marah dia. Karena itu syahwat. Sama seperti orang kalau lagi lapar, lihat makanan enak, syahwat dia untuk makan. Sama seorang laki lihat wanita cantik, dia punya syahwat. Sama seorang ingin dipuji juga punya syahwat. Sampai-sampai dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu jiwanya, nyawanya. Dia rela untuk dikorbankan, yang penting dia dipuji. Ya. Ini sangat merusak agama seorang. Apa ingin mencari syaraf, ingin mencari kemuliaan, ingin mencari pujian, ya. Dan itu banyak menimpa orang-orang. Mungkin dia korbankan harta, mengorbankan keletihan, capek, yang penting dia disanjung, yang penting dia disanjung. Baik. Ini yang pertama. Nasibnya tragis.